Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembahasan Kimia Dasar 2. Perkenalkan, nama saya Zulaima Fauzia Muklis dari kelas Kimia B. Di video ini, saya akan membahas mengenai sejarah teori asam dan basa. Asam berasal dari bahasa Yunani yaitu oxyen dan kata Latin acere yang berarti membuat asam. Sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yang berarti panggangan dalam wajan atau abu tanaman. Pada zaman kuno, orang-orang membedakan asam dan basa dengan cara mencicipi bahan tersebut. Kemudian digolongkan melalui rasa, tekstur, dan bau. Mereka melakukannya dengan penginderaan atau disebut juga organoleptis. Pada tahun 700-an, seorang ilmuwan kimia Arab bernama Jabir ibnu Hassan mempersiapkan asam nitrat dengan cara memanaskan kalium nitrat yaitu KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkannya ke dalam air yang memunculkan asam nitrat yang tentunya bersifat asam. Basa, istilah awalnya adalah memanggang yang berasal dari bahasa Arab yang seperti tadi saya sebutkan. Karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu dan kemudian diolah dengan air dan kapur. Hal tersebut menghasilkan NaOH dan juga KOH yang merupakan basa paling klasik yang biasanya digunakan untuk membuat sabun. Pada masa kuno, belum ditemukan teori yang bisa menyempurnakan definisi dari asam dan juga basa. Karena definisi asam dari zaman kuno adalah bahan yang memiliki rasa asam, sedangkan basa didefinisikan sebagai bahan yang memiliki sifat licin dan memiliki rasa yang pahit. Misalnya pada yogurt. Yogurt memiliki rasa asam dan juga sifat yang licin. Pada kasus ini, teori zaman kuno belum bisa mengkategorikan apakah yogurt masuk dalam kategori asam atau basa. Lalu pada abad ke-13, ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan satu-satunya zat yang dapat melarutkan emas. Pada zaman pertengahan, ahli kimia menemukan sifat asam dan juga basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Pada abad ini juga ditemukan bahwa asam dan basa memiliki sifat yang berlawanan dan kekuatan dari asam dan basa juga dapat diukur. Pada saat asam dan basa direaksikan, kekuatan asam akan berkurang saat basa ditambahkan. Robert Boyle pada abad ini juga menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan dapat berubah warna bila adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator untuk mengecek asam dan juga basa. Bahan yang digunakan untuk indikator alami contohnya adalah bunga mawar, kunyit, kulit manggis, bunga sepatu, dan masih banyak yang lainnya.
Warna pada indikator alami akan berubah warna bila kondisi pH yang berbeda. Pada abad pertengahan, lebih tepatnya pada abad ke-18, Anthony Laurent Lavoisier yang biasanya melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur atau esensi dari asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itu, ia menyebutkan zat oksigene atau oksigen, seperti yang kita kenal sekarang. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor dan belerang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Masih pada abad ke-18, seorang ilmuwan Inggris, Humphrey Davy, menemukan kegunaan dari nitrous oxide, yaitu gas tertawa, dengan eksperimennya sendiri. Pada tahun 1810, ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Di sini Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama pula. Selanjutnya, pada 1840-an, ada Justus Farrier von Liebig, salah satu ahli kimia yang berasal dari Jerman dan pendiri agrokimia, yang memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Dan teori itu adalah yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum teori Arrhenius datang. Lalu ilmuwan berikutnya yaitu August Arrhenius. Arrhenius adalah seorang jenius yang pada zamannya dia pernah disalahpahami karena teorinya yang bertentangan dengan teori-teori yang sebelumnya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif karena dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, apa yang dia usulkan merupakan tindakan yang membuat dia dicemooh selama bertahun-tahun kemudian. Namun, pada tahun 1903, hal itu berbalik. Dia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut teori dari Arrhenius, ia mendefinisikan asam sebagai zat yang menghasilkan kation hidrogen atau hidrogen bermuatan positif, atau yang sering disebut dengan proton dan disingkat dengan H+. Perkembangan teori asam basa berikutnya, Rostet-Lowry menyadari bahwa model Arrhenium tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku kadang sebagai asam dan kadang bersifat basa, tergantung pada siapa dia akan direaksikan. Berikut adalah contoh teori asam basa konjugasi Rostet-Lowry. Pada reaksi dinyatakan NH3 dan juga H2O yang akan menghasilkan NH4+ dan juga OH-. Pada NH3 kita ketahui bahwa dia menangkap H+
dan dihasilkan sebuah produk yaitu NH4+. NH3 di sini sebagai basa dan juga NH4+ sebagai asam konjugasi karena dia menangkap ion H+, jadi dia dinyatakan sebagai asam konjugasi. Lalu pada H2O kita ketahui pada reaksi bahwa dia melepaskan ion H dan menjadi produk OH-. Ion yang dilepas tersebut ditangkap oleh NH3 tadi, jadi kita dapatkan H2O sebagai asam dan juga OH- sebagai basa konjugasi karena dia melepas ion H. Itulah teori asam basa konjugasi Bronsted-Lowry. Selanjutnya teori milik Lewis. Ini menyempurnakan teori asam basa yang sebelumnya yaitu teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry. Apa yang ditetapkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry tidak bertentangan dengan teori milik Lewis. Artinya, bila asam dan basa ditentukan pada teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry, maka pada teori Lewis juga sama. Hanya saja ada banyak senyawa yang tidak bisa ditentukan asam basanya oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry, tapi bisa ditentukan oleh Lewis. Pada tahun 1875 sampai 1946, ia melakukan gebrakan besar dengan menyampaikan tentang donor pasangan elektron pada teori sebelumnya tidak dijelaskan. Pada model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima pasangan elektron bebas atau biasa disingkat PeB. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Itu saja sejarah asam basa yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.